saya Intan Febritas Kota. Perkenalkan nama saya Tamar Matonda. Perkenalkan nama saya Jackson Barat. Perkenalkan nama saya Subin Sudita. Simak video kami ya. Terima kasih. Pegadaian adalah sebuah lembaga keuangan yang menyediakan layanan peminjaman uang dengan penerima barang berharga sebagai jaminan. Pegadaian mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat. Yang kedua, menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat. Yang ketiga, mengelola keuangan perlengkapan, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Pegadaian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Adapun manfaat pegadaian itu sendiri adalah bagi nasabah, yaitu di mana tersedianya dana dengan prosedur yang relatif sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan yang prosedur relatif untuk lebih cepat dibandingkan pembiayaan kredit perbankan. Pegadaian adalah sebuah sumbangan keuangan yang menyediakan layanan peminjaman uang dengan menerima barang berharga sebagai jaminan. Jenis pegadaian ada dua, yaitu yang pertama ada pegadaian profesional. Pegadaian profesional adalah untuk memudahkan penjemputan untuk pegadaian yang menggunakan skema bunga dalam layanan pinjaman sederhana. Pegadaian profesional adalah kebalikan dari pegadaian syariah, di mana pegadaian syariah adalah layanan gadai yang tidak mengenal riba atau bunga berbunga. Pegadaian syariah adalah salah satu unit bisnis dari PT Pegadaian atau Persero. Perbedaan pegadaian syariah dan konvensional terletak pada penerapan bunga pinjaman. Pegadaian memberikan berbagai bentuk layanan kepada nasabahnya, antara lain yang pertama, gadai emas, yaitu layanan utama di mana nasabah dapat menggadaikan emas untuk mendapatkan pinjaman uang tunai, yang tentunya menggunakan emas sebagai bahan jaminan, dan ketika melakukan peminjaman, barang tersebut yang berupa emas harus memiliki harga yang sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan besar dan total peminjaman. Selain itu, terdapat juga pelayanan berupa pembiayaan, termasuk pembiayaan untuk kendaraan bermotor, alat elektronik, dan perhiasan. Lalu yang ketiga ada yang disebut dengan tabungan emas, produk investasi di mana nasabah dapat membeli dan menabung emas dalam jumlah kecil. Lalu selanjutnya ada yang disebut dengan kredit mikro, pinjaman tanpa agunan yang ditujukan untuk usaha mikro dan kecil, di mana pinjaman itu nantinya akan digunakan untuk mengembangkan usaha-usaha mikro yang kecil. Lalu ada yang disebut dengan ar-rahnu, layanan gadai syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Lalu ada juga yang disebut dengan remitansi, di mana pegadaian ternyata memiliki layanan berupa pengiriman uang dari dan ke luar negeri. Lalu ada juga disebut dengan sertifikat deposito emas, produk investasi di mana nasabahnya dapat menyimpan emas dan menerima sertifikat sebagai bukti kepemilikan. Gadai barang bergerak, layanan gadai untuk barang bergerak, jadi tidak hanya emas dan rumah yang bisa kita jadikan sebagai bahan jaminan, namun bisa juga dengan barang bergerak atau berupa motor dan mobil. Dan terakhir ada safe deposit box, layanan penyewaan kotak penyimpanan untuk barang berharga, di mana pihak pegadaian menjamin akan keamanan surat berharga tersebut. Semua layanan-layanan tersebut dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan keuangan nasabah, baik untuk keperluan konsumtif maupun untuk melakukan pinjaman dan dalam jumlah yang besar. 2. Kendaraan bermotor, pegadaian sebagai barang jaminan. 3. Barang elektronik, diterima minimal produksi dalam 1 tahun terakhir sebagai barang gadai. Di sini saya akan menjelaskan tugas pokok pegadaian. Yang pertama, melakukan golongan menengah ke bawah dengan menyalurkan kredit atau dasar hukum gadai masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang difokuskan yaitu nelayan, petani, dan pedagang. Yang kedua, kontribusi dalam pencegahan pemberian pinjaman yang tidak wajar, contoh seperti pegadaian gelap. Yang ketiga, memberikan saluran kredit maupun usaha lain yang dapat bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat. Yang keempat, pembina pola pengkreditan agar terorganisir dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.